Al-bur itu gandum. Gandum itu seperti ini. Ini gandum. Barangkali seumur hidup yang belum pernah lihat gandum, ya ini nih gandum. Belum pernah lihat sebelumnya? Ya ini dia itu gandum. Ya ini gandum. Hah? Nah itu dia. Jadi beliau menyebutkan al-burru bil burri wasyairu bis syair. Gandum ini ada dua macam. Ada gandum merah, ada gandum putih. Ini yang gandum merah. Ini beneran di Mas Batangan ini tuh. Tuh Baji itu. Ini gambar Soekarno ini. Itu ganja itu. Pak D, ada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang ikut ngaji, mudah-mudahan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan, sehat lahir maupun batin. Amin. Diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin. Dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Dan kita semua kelak akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan umatnya hingga yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Kajian kita sudah nyampe bab riba, ar-riba ya. Ini termasuk salah satu transaksi atau barang-barang yang memang dilarang ya. Masyarakat umum mengenal riba itu hanya pinjam 100 ngembaliinnya harus 120 atau 150. Itu umumnya orang taunya seperti itu riba itu. Padahal ini hanya salah satu saja ya, salah satu saja. Riba itu ada 4 jenis. Riba itu ada berapa? Ada 4 jenis. Yang satu jenis ada di dalam proses utang piutang. Yang tadi itu pinjam 100 balikinya harus lebih dari 100. Yang 3 lagi ada di dalam proses jual beli. Nah, berarti banyakkan dijual beli daripada di proses utang. Tapi banyakkan orang nggak tahu bahwa di dalam jual beli itu ada potensi-potensi riba. Nah, untuk memahami riba di dalam jual beli itu ada 2 kuncinya. Yang pertama, paham dulu, mengenal dulu barang-barang yang dijual. Barang apa sih yang termasuk riba? Barangnya dulu. Itu yang pertama, kunci yang pertama. Nanti kalau sudah tahu barang apa saja, kemudian transaksi yang seperti apa yang dikatakan riba. Nah itu nanti insya Allah pelan-pelan kita akan belajar satu persatu. Mulai dari barangnya dulu ya. Yang dikatakan barang-barang riba disebut barang ribawi namanya. Pendapat yang pertama, menurut pendapat yang pertama itu berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bidz-dzahab." Itu nomor 1. "Adz-dzahabu bidz-dzahab riba illa ha'a wa ha'a. Wal burru bil burri riba illa ha'a wa ha'a. Wasyairu bisya'iri riba
illa ha'a wa ha'a. Wat tamru bitamri riba illa ha'a wa ha'a. 4 disebutkan dalam satu hadis. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan al-wariqu bidzahabi riba illa ha'a wa ha'a. Kelima. Kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan al-milhu bil milhi riba illa ha'a wa ha'a. Ada 6 barang yang berpotensi transaksinya menjadi riba. Apa saja itu? Yang pertama ini emas, ya, emas dengan emas. Ini gambar Soekarno ini ya. Ini 500 gram ini. Kalau satu, nah, nanti urusannya. Ini emas batangan ini ya. Kalau belum pernah lihat emas batangan ya ini ya. Yang jelas yang pertama ya, barang yang berpotensi menjadi riba itu ada dikatakan riba adalah apa? Emas, emas dengan emas. Ini. Yang kedua, perak dengan perak. Perak ini perak dengan perak. Ini juga berpotensi riba. 2 ya berarti ya. 1, 2. Kemudian albur bilbur. Albur bilbur. Albur itu gandum. Gandum itu seperti ini. Ini gandum. Barangkali seumur hidup yang belum pernah lihat gandum, ya ini nih gandum. Belum pernah lihat sebelumnya? Ya ini dia itu gandum. Ya ini gandum. Hah? Nah itu dia. Jadi beliau menyebutkan al-burru bil burri wasyairu bis syair. Gandum ini ada 2 macam. Ada gandum merah, ada gandum putih. Ini yang gandum merah. Nah ada lagi gandum yang gandum putih yang namanya jawawut, itu asyair namanya. Tapi saya nyari nggak dapat. Saya nggak dapat. Ya kita bisa bayangkan saja. Yang pertama emas, kemudian perak, kemudian gandum merah, kemudian gandum putih. Ya. Setelah itu at-tamru bit-tamr. Ini kurma. Kalau kurma pasti pada tahu semua ya. Kurma dengan kurma. Kurma dengan kurma itu berpotensi menjadi riba. Yang keenam ini garam. Garam dengan garam. Ini berpotensi untuk menjadi riba. 6 barang ini disebut barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi. Kalau salah transaksi dalam 6 hal ini jatuhnya riba. Kalau salah transaksinya, ya. Gitu. Ini pendapat pertama. Batuknya sudah 3 minggu ini, Pak Haji. Ini pendapat yang pertama. Ini berdasarkan hadis. Kemudian dari hadis yang sama, ulama-ulama kita dalam memahami hadis, ya, dalam memahami hadis itu akhirnya disimpulkan. Dalam hadis ini disebutkan emas, ya kan? Emas. Kemudian perak. Kemudian perak, ya kan? Ini di satu kelompok di sini nih, emas sama perak. Ini emasnya masih ada banyak di sini nih. Terus kemudian ada gandum, ada kurma, ada garam. Golongan pertama emas dan perak. Golongan yang kedua ada gandum, ada kurma, ada garam. Ini berarti 2, ini berapa? 3. Harusnya 4 ya. Satu lagi gandum yang gandum yang putih kita nyari nggak ketemu. Jadi 4. 2 ditambah 4. 6 ini saja. Ini menurut pendapat pertama. Selain ini barang-barang tidak termasuk barang riba. Selain ini itu apa? Ya banyak, baju, terus material, batu, kerikil, semen, segala macamnya itu tidak termasuk. Kemudian menurut pendapat yang kedua, berdasarkan hadis yang sama juga, ulama-ulama kita memahami hadis ini bukan hanya secara teks, tidak, tapi disebutkan. Coba perhatikan nih, kenapa Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan jenis-jenis gandum merah, gandum putih, kemudian ada kurma, ada garam.
Akhirnya ulama ini menyimpulkan gandum, coba perhatikan, gandum ini ternyata menjadi makanan pokok, bahan makanan pokok gitu. Ini jenis makanan pokok ini yang dimakan manusia nih, buat roti apa segala macam dipakai gandum. Ini umumnya seperti itu. Kemudian menyimpulkan bahwa semua makanan pokok termasuk di dalamnya, bukan hanya gandum merah, semua jenis makanan pokok, semua jenis bahan makanan pokok itu termasuk barang-barang ribawi. Lah kalau di Indonesia makanan pokoknya apa, Pak Makmun? Beras. Beliau, bukan saya ya, beliau yang makan beras ya. Ya baik, beras ya, beras itu termasuk apa? Jenis makanan pokok. Jadi beras termasuk juga. Iya, termasuk kelompok di sini ya, kelompok di sini. Kemudian beliau Nabi kita Muhammad SAW menyebut juga asyair. Asyair itu gandum yang putih. Gandum yang putih itu saya sudah nanya sama guru saya Syekh Mansur Qutub Al-Yamani. Beliau menjelaskan yang namanya asyair itu dia memang sejenis gandum, tapi gandumnya itu dimakan oleh keledai, dimakan oleh kuda, dan ada beberapa jenis hewan yang memakannya. Juga syair ini dimakan oleh manusia. Jadi jenis makanan yang dimakan manusia dan juga dimakan binatang itu termasuk juga. Beras itu kan jelas manusia yang makan ya kan. Sapi nggak makan beras ya Pak Mamun ya. Nah, tapi kalau yang syair itu dimakan manusia, sebagian juga dimakan binatang. Jadi makanan sudah dua ya, makanan yang pokok yang dimakan manusia, yang dikatakan makanan pokok itu jika dimakan itu memberikan kekuatan dan dimakan setiap hari, dikonsumsi setiap hari dan menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut. Itu jadi makanan pokok. Kalau makanan cuma sekali-kali ya itu bukan makanan pokok. Misalkan kayak bakso itu kan sekali-kali, nggak makan bakso juga masih kuat kerja gitu ya. Tapi kalau nggak makan nasi nggak bisa kerja ya. Kalau dia dijadikan makanan pokok, maka itu termasuk barang-barang ribawi. Juga termasuk makanan, jenis makanan atau bahan makanan yang dimakan oleh manusia, juga dimakan oleh hewan, itu termasuk juga. Nah, kalau makanan itu dimakan hewan saja, itu tidak termasuk. Misalkan apa yang dimakan hewan saja? Rumput. Nah, itu nggak termasuk karena rumput itu hanya dimakan hewan aja, manusia nggak makan itu ya. Bener kan? Iya. Kemudian berikutnya setelah asyair beliau menyebut at-tamru bit-tamr, kurma ya, menyebut kurma. Jadi kurma ini juga merupakan salah satu dari bahan. Coba perhatikan tamr. Tamr ini makanan pokok bukan? Bukan. Sapi makan kurma enggak? Enggak. Jadi ini jenis makanan seperti apa? Ini ternyata buat cemilan. Makanan tamr ini mewakili jenis makanan-makanan yang buat cemilan. Jadi ulama-ulama kita menyimpulkan semua makanan yang buat cemilan manusia, apa saja, kuaci, burung garuda itu, kacang dan sejenisnya, itu termasuk barang-barang ribawi. Ya, gitu. Kemudian yang terakhir ada garam. Garam ini coba kita perhatikan. Ternyata garam ada di mana garam ini? Biasanya di dapur, ya kan? Siapa temannya garam ini? Ada cabai, ada tomat, ada brambang, ada apa lagi itu? Apa itu? Jahe, ada itu kayu manis dan sejenisnya. Itu sejenis dengan garam. Ternyata ulama-ulama kita tuh Masya Allah luar biasa dalam memahami hadis. Maksudnya Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah jenis makanan yang disebut ini mewakili di kelasnya masing-masing. Jadi kemudian
para ulama kita menyimpulkan bahwa semua makanan yang dimakan manusia termasuk barang-barang ribawi. Itu kesimpulannya ya. Ini di kelompok B ini ya berarti ya. Di kelompok B ada jenis semua makanan, pokoknya yang dimakan manusia, baik itu sebagai makanan pokok atau sebagai makanan tambahan atau sebagai bahan cemilan atau makanan yang sekedar untuk mengenakkan biar ada rasa atau buat obat-obatan dan sejenisnya, termasuk barang ribawi kelompok B. Kemudian di sini ada emas dan ada perak ya, ada emas dan ada perak. Setelah dipahami lagi ternyata emas dan perak itu merupakan logam mulia. Dan pada zaman dulu emas dan perak itu dibuat alat untuk pembayaran. Kalau terbuat dari emas namanya dinar. Kalau terbuat dari perak namanya apa? Namanya dirham. Maka ulama-ulama kita sudah sepakat, jumhur itu artinya mulai dari Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua sepakat barang-barang ini termasuk barang ribawi. Kemudian uang yang pada zaman sekarang itu sebagai alat tukar pembayaran atau sebagai tolak ukur sebuah barang, taruhlah sekarang sebagai harga gitu ya. Barang itu bisa diganti dengan harga dan harga itu bisa berupa uang, maka uang masuk di dalam kelompok sini. Kelompok A termasuk logam mulia. Nah, itu kita mengenal dulu barang-barang ribawi ya. Yang pertama kelompok A terdiri dari emas, perak dan uang. Kemudian kelompok B terdiri dari semua jenis makanan. Ini barangnya. Ini yang harus dipahami dulu. Oh begitu rupanya. Ada dua pendapat. Satu pendapat hanya 6 ini saja. Kemudian ada pendapat yang kedua merupakan pendapat jumhur ulama ya. Itu ternyata jenis semua makanan dan logam mulia. Sampai sini ada yang belum jelas barangkali? Kalau ini sudah jelas, nanti kita akan menginjak yang kedua, transaksinya. Bagaimana dalam bertransaksi yang dikatakan riba itu? Yang pertama, ada riba yang namanya ribal fadl. Namanya ribal fadl. Prakteknya seperti apa ribal fadl itu? Prakteknya seperti ini ribal fadl. Ribal fadl adalah ay az-ziyadah wa huwa bai'ul mali al-ribawi bi jinsihi ma'a ziyadatin fi ahadil iwadaini. Yang dimaksud ribal fadl adalah penambahan atau tambahan atau kelebihan ya, gitu ya. Yaitu menjual barang-barang ribawi ya, barang ribawi yang satu jenis A atau jenis B ya, jenis A atau jenis B ma'aziyadatin fi ahadil iwadaini, disertai dengan penambahan di antara salah satu barangnya. Misalkan prakteknya ini, masih ingat apa itu yang namanya jual beli? Jual beli adalah akad tukar menukar sesuatu itu berupa harta yang dengan pertukaran itu menyebabkan perpindahan hak milik barang atau manfaat dalam jangka waktu selama-lamanya. Itu yang namanya jual beli. Misalkan satu jenis emas dengan emas, oke, emas dengan emas, jenisnya sama emas ya. Cuman masalahnya ukurannya berbeda. Satu 1.000, satu lagi 500. Ini praktek transaksi riba. Ini yang tidak diperbolehkan.
Saya ulang lagi contohnya, misalkan ini emas batangan 500 gram, taruhlah ini gelang gitu ya. Satu pengen gelang, satu pengen emas batangan. Yang punya gelang 1000 gram, kemudian yang emas batangannya 500. Kemudian mereka tukeran. Ini transaksi riba. Tidak boleh. Kalau jenisnya sama, emas dengan emas, tidak boleh berbeda. Harus sama ukurannya. Kalau di sini 500, di sini juga bolehnya 500. Nah, ini baru boleh. Misalkan gelangnya 500, antingnya 500, tukeran ya. Boleh. Barangnya sama, dalam waktu yang sama, cash, saling menerima dan ukurannya sama. Gitu. Ini emas. Kemudian perak. Sama juga perak. Ya. Perak dengan perak, misalkan ini perak 3 batang ditukar dengan perak 2 batang. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Sebabnya apa? Tidak sama. Lebih. Kemudian kita beralih ke makanan. Misalkan ini ada kurma. Ini misalkan kurma 1 kilo. Tukar dengan kurma 2 kilo. Barangnya sama, kurmanya sama, tapi ternyata ukurannya beda. Maka itu transaksi riba, tidak diperbolehkan. Bolehnya apa? Kalau kurmanya 1 kilo, ya dijual dengan kurma yang 1 kilo juga gitu ya. Sama juga sama yang lainnya ya. Kalau barangnya itu ukurannya berbeda ya. Ukurannya berbeda itu maksudnya beratnya ya, kemudian mungkin liternya. Intinya tidak sama barangnya dalam volumenya, maka itu namanya ribal fadl. Ribal fadl. Ribal fadl. Kemudian riba yang kedua, ini barangnya sama ini Pak Haji. Barangnya sama, emasnya sama, emas dengan emas. Ukurannya juga sama, 500 dengan 500 nih. Gitu ya. Tapi yang satu nih di rumah, yang satunya di rumah nih. Yang satunya di rumah. Yang satunya dikasih langsung. Bisa praktek ini biar lebih lebih bisa dipahami. Siapa yang belum pernah? Ali, ayo sini li, sama Pak Mamun sini. Misalkan nih emas batangan nih. Awas jatuh nih, awas jatuh, dijatuh nih. Tolong diitin, saya mau jelaskan dulu. Misalkan ini emasnya sama ya kan, 500 gram sama 500 gram. Emasnya sama ya, emasnya sama. Kemudian mereka sepakat untuk tukeran. Ini karena gambarnya Soekarno, ini satu lagi gambarnya apa itu padi dan kapas gitu ya, misalkan gitu ya, tukeran gitu. Kemudian rupanya diumpetin satu. Ya, satunya diumpetin. Li, kamu kan punya emas batangan yang 500 gram itu di mana? Ada di rumah gitu kan. Ya gimana kalau saya tukar gitu. Oke, tukar. Kan sama 500 kan? Sama ya kan? Ini kasih. Nah, dikasih. Karena punyanya Pak Ali itu di rumah, tidak bisa menyerahkan ke Pak Makmun. Nah, ini juga termasuk transaksi riba. Namanya ribal yad. Penyebabnya dikatakan riba karena apa? Ada di antara salah satu di antara mereka tidak menerima barangnya. Satu menerima, satu enggak. Ini namanya ribal yad. Gitu. Oke, sekarang satu lagi. Ini masing-masing pegang ya, masing-masing pegang. Masing-masing mereka berdua tahu nih punya emas batangan 500, ini juga 500. Kemudian mereka sepakat untuk tukeran gitu kan. Tapi tukerannya besok aja ya atau bulan depan. Jadi sudah sepakat nih, oke salaman. Tapi tukerannya besok atau bulan depan, tidak diserahkan saat itu juga.
maka ini juga disebut transaksi riba. Namanya riban nasi'ah. Karena apa? Memakai jangka waktu atau semoyo. Pakai jangka waktu. Iya, jadi perjanjian dulu tapi barangnya tidak diserahkan gitu. Bisa dipahami? Nah, sekarang misalkan ada emas batangan sama apa ini namanya? Perak. Atau ini deh yang umum deh. Emas sama apa? Duit. Duit tadi kan masuk sini ya, kelompok B ya. Kelompok A ya. Kelompok logam mulia. Sekarang tadi ini kan emas sama emas. Sekarang pakai duit. Mana duit? Ini duit. Sekarang emas dengan duit. Emas sama duit sama enggak? Beda, tapi masih satu kelompok logam mulia tadi ya. Oke. Maka jika ditransaksikan, kalau tidak tahu caranya akan jatuh ke riba. Maka kalau ada dua jenis yang satu golongan tapi barangnya berbeda, dia diwajibkan dua saja. Yang pertama namanya hulul, pembayaran harus kontan, tidak boleh semoyo, tidak boleh kredit. Yang kedua harus saling menerima. Keduanya harus saling menerima. Misalkan mereka transaksi nih, dibeli barang uang diterima oleh pihak penjual dan pihak pembeli sudah menerima barangnya. Ini kalau jual beli emas. Nah, kasus yang ada di sebagian instansi apa itu? Nggak tahu itu. Jika kalau kita membeli emas, kita uangnya cash, tapi emasnya tidak. Maka mohon maaf, mesti kita terangkan karena ini ilmu ya. Itu termasuk transaksi riba. Maka itu tidak diperbolehkan jika sang pembeli tidak bisa menerima barangnya. Nah, ini karena apa? Jenis logam mulia. Ini harus saling menerima, itu harus penjual menerima uang, si pembeli menerima barang. Ini kalau barangnya satu jenis. Sekarang kalau misalkan dari kelompok yang lain B, kelompok B, misalkan emas, jual beli emas buat beli kurma. Barangnya sama apa beda? Golongannya sama apa beda? Kalau ini modelnya boleh terserah, mau ngutang, mau bayar sekarang, mau nanti, boleh, diperbolehkan, bebas ya. Ini bebas. Karena apa? Barangnya berbeda, jenisnya juga berbeda, sifatnya berbeda. Jadi boleh misalkan beli emas dengan kurma. Atau yang umumnya duit, uang dengan kurma. Boleh kurmanya nanti, boleh kurmanya sekarang. Boleh duitnya nanti, boleh duitnya nyicil, boleh duitnya sekarang. Itu kalau barangnya tidak satu kelompok. Begitu seterusnya, apalagi barang-barang yang lain, beli baju boleh, kredit boleh, ngutang boleh, barangnya nanti boleh, beli semen, beli material boleh, ngutang boleh. Tapi ingat, kalau yang ini ya, ini satu kelompok, itu benar-benar harus diperhatikan, jangan sampai kita terjerumus di transaksi riba. Enggak seberapa tapi dosanya besar. Sampai sini barangkali ada yang ditanyakan, yang kurang jelas? Sudah jelas? Benar. Nanti saya tanyain. Nanti. Oke. Jangan nih. Ini kalau diantam 1 gram kurang lebih 1 jutaan. Kalau 500 gram berapa berarti?
500 juta. Kalau 1000 gram 1 miliar ini. Baik, silakan yang mau ditanyakan. Ada yang kurang jelas mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Ini yang saya belum tanya masalah ini pegadaian. Pegadaian itu kan kita mau ngadain barang, mau tertentu emas ke pegadaian. Dan sedangkan kita menerima uang. Oh, maaf Kan itu. pada waktu tempo Ya, kita nyalain. bisa ngembaliin. Kasih beliau. Itu bisa Biar gini. dibilang gimana hukumnya Pak Haji? Minta ulang lagi. Ulang lagi. Gimana? Gini Pak Haji, ini masalah yaitu tadi apa? Pegadaian. Kita punya satu barang emas. Punya emas. Kita gadekan ke Punya emas, pegadaian, ya. digadekan Kita ke- menerima uang sebagaimana misalnya perjanjian. Cuman pada waktu perjanjian, pada waktu jatuh tempo kita belum bisa ngembaliin. Sedangkan barang itu bisa dilelang, itu gimana hukumnya Pak Haji? Baik. Ini sebenarnya kalau pegadaian kita belum nyampe ini ya. Tapi nggak apa-apa, sedikit jawaban. Udah gitu aja. Jadi beliau gadein emas di bank, di pegadaian. Pegadaian. Misalkan taruhlah emasnya itu misalkan berapa? Kira-kira 10 gram lah, kisaran nilainya. kira-kira. Kisaran nilainya 100 juta. 1,5 juta. Kemudian pinjemnya nilainya 1,5 juta. Terus pinjemnya berapa itu? 1 juta. Itu kan Ada perjanjian. Diperbolehkan kita ngadein itu, diperbolehkan ya. Ini barangnya Pak, saya butuh ini, kalau ditaksir harganya 1,5 juta misalkan kan, saya butuh 1 juta aja. Perjanjian di situ kan. Bapak kalau nggak bisa balikin uangnya, ini saya jual loh Pak, gitu kan. Gitu kan? Ini saya jual Pak, gitu. Ya oke, gitu. Ternyata betul jatuh tempo kita nggak bisa balikin, maka akan terjadi sesuai perjanjian. Maka pegadaian akan melelang atau menjual barang yang kita gadekan, dan itu diperbolehkan. Itu sah. Ya, itu sah karena sesuai dengan perjanjian. Ya, sama-sama. Nah, ini yang tidak diperbolehkan sebetulnya kalau kita menggadekan sesuatu ke siapa saja, mau ke pegadaian mau kemana aja gitu ya. Misalkan gadekan HP atau gadekan sawah atau motor gitu, biasanya banyak ya. Digadein ke salah satu orang gitu. Kemudian kita sudah menerima uangnya. Ternyata barang itu maksudnya dipakai gitu ya. Jadi ada orang gade motor gitu kan, dapat uang. Nah, yang ngasih uang itu tadi itu dengan jaminan motor tadi itu make motornya gitu kan. Kalau tidak ada kesepakatan, ini tidak boleh. Kalau tidak ada kesepakatan, sebagai jaminan lah istilahnya gitu ya. Nggak boleh dimanfaatin, nggak boleh. Tapi kalau misalkan ada perjanjian, Pak, karena motornya Bapak di sini itu, kadang saya pakai, boleh nggak gitu? Kalau sang pemilik tadi itu yang gade tadi itu, oh ya nggak apa-apa, pakai aja. Nah itu baru boleh dipakai. Makanya kalau ada orang gade, lebih baik dibilang, nanti motornya saya pakai ke sana kemari loh ya, saya pakai ngojek segala macam, mungkin nganterin istri ke pasar gitu. Kalau dia bilang nggak apa-apa, nah itu jadi boleh ya, boleh kita memakai barang yang sudah digade. Sah kalau ada perjanjian. Tapi kalau nggak ada perjanjian, nah itu tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali memanfaatkan barang yang dijadikan gade, dijadikan jaminan. Nah itu tidak diperbolehkan. Ya kira-kira seperti itu. Jadi mereka berhak untuk melelang atau menjualnya karena kita nggak mampu bayar, karena sudah ada perjanjian gitu. Baik, itu sekali lagi saya ulang lagi, riba itu ada 4 jenis. 3 ada di proses jual beli, yang 1 ada di proses
utang piutang. Yang pertama riba yang namanya ribal fadl. Ribal fadl itu barangnya sama tapi ada lebihnya. Misalkan emas dengan emas, tapi satu emas seberat 500 kilo, yang satunya 600 atau 1000 kilo, berbeda beratnya. Kemudian riba yang kedua ribal yad, ya. Ribal yad ini terjadi jika sang pembeli dan penjual tidak saling menerima barang. Mungkin salah satunya atau keduanya. Itu namanya ribal yad. Kemudian yang ketiga namanya riban nasi'ah. Riban nasi'ah itu pembayarannya ditunda. Pakai nyebut waktu. Tempo lah bahasanya. Tempo atau semoyo atau kredit itu termasuk. Kemudian uang. Ya, uang tadi itu. Kalau transaksi uang dengan emas, atau uang dengan perak, syaratnya dua. Syaratnya apa? Dua. Yang pertama, tidak boleh tempo pembayarannya dan barangnya harus diserahkan yadan biyadin, harus saling menerima. Itu harus saling menerima. Itu kalau jual beli uang, membeli emas atau membeli perak. Kalau uang itu untuk membeli gandum, membeli kurma, membeli garam, bebas, tidak ada aturan. Uangnya boleh ngutang, uangnya boleh nyicil, uangnya boleh cash, barangnya juga sama. Barangnya boleh nanti, barangnya juga boleh sedikit-sedikit dan seterusnya. Apalagi barang-barang yang selain ini, misalkan kayak material, baju dan sebagainya, itu bebas, terserah, boleh. Mau diutangin boleh, mau di cash boleh, mau dicicil juga boleh, ya. Nah, ini harus dipahami. Kelihatannya sepele, tapi ancamannya sangat besar sekali. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin Allahumma amin. Wa'fu anna ya karim, waghfir lana ya rahim ya rahman rahim, warhamna bi rahmatikal wasi'ah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.